Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali di cerita anak Ramadan SD Muhatamah Muntilan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sangat banyak nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang indah ini. Kali ini saya Muhammad Abian Lutfi 3B ingin menceritakan suatu kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang sudah kita tahu, perjalanan Rasulullah SAW tidak terlepas dari peran para sahabatnya. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah atau Bilal ibnu Rabah. Bilal bin Rabah merupakan putra dari seorang ibu yang bernama Hamamah, seorang budak berkalangan kulit hitam. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Bilal bin Rabah merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum Quraisy. Dikisahkan secara tidak sengaja Bilal mendengarkan percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan hal jahat untuk Nabi Muhammad. Malam harinya, Bilal merasakan ada cahaya keimanan dari hati kecilnya. Keesokan harinya, Bilal menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita keislaman Bilal pun sampai ke telinga Umayyah. Ia murka terhadap keputusan Bilal. Ia merasa seperti dikhianati oleh budaknya sendiri. Bilal disiksa saat itu juga. Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang tanahnya rata dan berpasir panas. Para algojo suruhan Umayyah pun meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal sedikit pun. Sahabat surgaku semua, ada yang bisa tebak apakah Bilal menyerah saat disiksa oleh para algojo suruhan Umayyah? Tentu tidak. Justru Bilal menikmati penyiksaan. Ia tahu bahwa pembelaan ini bertujuan agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal terus menyerukan bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Malam harinya, para algojos merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Namun, Bilal masih tetap pada pendiriannya dan tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang mendengar penolakan Bilal pun berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka, aku ingin peristiwa ini dilihat oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian ini berulang di keesokan harinya. Terkadang Umayyah menyuruh para algojo untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan di Mekah. Orang-orang yang melihat pun tidak bisa berbuat apa-apa walau merasa kasihan. Sama seperti hari sebelumnya, Bilal diseret ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang pun berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa oleh majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat badannya kuat dan tebal agar tidak merasakan kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal pun segera mendekati kerumunan.
Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, namun anehnya dia kuat bertahan sampai sekarang. Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar langsung membeli Bilal dari Umayyah dan memerdekakannya. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Di sana, dia merindukan kampung halamannya yang ada di Mekah. Dan juga Bilal merindukan kenikmatan Islam saat disiksa oleh majikannya. Di Madinah, Bilal dapat hidup dengan tenang bersama Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat selesai pembangunan Masjid Nabawi, Bilal dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muazin Islam yang pertama. Sahabat surgaku semua, ada yang tahu manfaat dari adzan? Yes, betul sekali. Adzan adalah pertanda datangnya waktu sholat. Sahabat surgaku semua, dari cerita di atas kita bisa simpulkan bahwa 1. Jangan mudah goyah mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengutamakan sholat 5 waktu berjamaah. 3. Menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita karena kita dapat beribadah dengan tenang, tidak seperti di masa dahulu. Sahabat surgaku semua, untuk lebih memahami cerita di atas dengan lebih mudah, marilah kita menyanyikan lagu Bilal bin Rabah. 1, 2, 3. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazin Islam yang pertama, melaungkan adzan memanggil seluruh umat tunaikan sholat. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazin Islam yang pertama, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazin Islam yang pertama, walau masih di dunia, bunyi kakinya di surga. Muazin Rasulullah. Sahabat surgaku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.